Halo Sineklip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Yang kali ini bakalan nonton trailer reaction ke trailer lokal horor Indonesia yang berjudul Kisah Tanah Jawa. Lengkapnya Kisah Tanah Jawa chapter 1 Pocong Gundul. Panjang juga. Kayaknya nggak perlu itu gak sih? Nggak perlu pakai chapter 1 gitu gak sih? Kalau menurut gue kayak nggak perlu pakai chapter 1 gitu. I mean, kalau ini film pertama kan, film pertama nggak perlu juga dikasih tahu kalau oke, ini adalah part 1 dari sebuah franchise. Kayak misal It Badut Pennywise itu kan baru ada tulisan chapter yang kedua kan, It chapter 2. Yang chapter 1 nggak ada, cuman It doang, baru di ending pas mau kredit tuh ada tulisannya It chapter 1 gitu. Dan itu juga buat ngurangin resiko nih, biar beberapa penontonnya nggak ngerasa aduh chapter 1 males ntar aja nontonnya, nunggu kalau udah ada chapter 2 daripada ini udah nonton ternyata bersambung, endingnya gantung, males. Nah kan ada juga ya penonton yang pola pikirnya tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya sih alangkah baiknya kalau chapter 1 nggak dikasih tulisan chapter 1, baru di chapter 2 tuh untuk menunjukkan kalau ini adalah sequel loh. Nah itu dikasih. Cuman ya nggak tahu ini kesotoyan gue aja. Mungkin aja tim marketingnya udah punya perspektif sendiri yang lebih matang dengan riset ini, itu who knows. Anyway, balik ke teasernya. Teaser ini sebenarnya udah pernah nongol loh ya di bioskop. Nempel sebelum film Sewu Dino waktu itu. Cuman karena gue udah feeling, wah kalau dirilis di YouTube kayaknya gue bakal suruh bikin reactionnya nih. Waktu itu gue udah mikir gitu. Makanya begitu nongol pertama kali langsung mengalihkan pandangan ke handphone, stalking mbak-mbak Korea, nggak gue perhatiin itu yang di layar. Gue sendiri emang bukan penikmat konten kisah tanah Jawa sih sebenarnya. Emang gue bukan penikmat konten horor secara keseluruhan ya, bukan karena aduh kisah tanah Jawa males, nggak. Tapi konten horor apapun itu, mau itu buku, mau itu konten di YouTube, mau itu thread di medsos, di Twitter, itu gue nggak pernah ngikutin, jarang banget ngikutin. Kalau film horor fine ya, tapi kalau hal-hal yang gitu nggak. Takut pulang ke rumah. Takut. Tapi gue tahu kalau sebelumnya Kisah Tanah Jawa pernah dibikin series, itu gue tahu. Dan itu gue berani nonton. Yang waktu itu tuh di iFlix ya. Masih ada iFlix anjir. Itu berarti sekitar tahun 2019 2020 ya kalau nggak salah, gue lupa. Itu ada Kisah Tanah Jawa Merapi, udah pernah dibikin series di PH yang berbeda ya. Tapi yang main Deva Mahendra juga loh waktu itu. Dan gue gak tahu nih, yang di Pocong Gundul ini Deva meranin karakter yang sama atau beda. Mungkin yang tahu bisa menuliskan di kolom komentar, memberikan clue atau memberikan jawaban Deva di Pocong Gundul sama di Merapi itu karakternya sama atau beda ya. Terus waktu itu juga kan ada film Keluarga Tak Kasat Mata. Itu kan dari buku ya, diadaptasi dari buku yang bikinannya orang-orang Kisah Tanah Jawa juga kan. Tapi itu film jelek banget. Astagfirullah, tuh waktu itu gue nonton karena kan judulnya populer ya, Keluarga Tak Kasat Mata, oke, viral. Dan settingnya di Jogja tuh, gue wah ini familiar nih, UGM juga kan, begitu nonton, wah tuh. Ini apa demit UGM-nya pada nggak protes ya? Ya semoga Pocong Gundulnya lebih oke sih. At least dari orang-orang yang bikin, sutradaranya, penulis naskahnya kan juga kelihatan lebih menjanjikan ya, better lah. Sutradaranya adalah the one and only Abi Suryadi yang kita tahu minimal tuh bisa bikin horor, looknya oke, proper, mahal, nggak murahan gitu. Dan di saat film dia jelek, mostly salahnya ada di naskah. Ya Awi ini mungkin bukan seorang sutradara yang bisa ningkatin kualitas skrip yang jelek ya, sayangnya. Tapi untuk urusan ngemas visual, ngemas production value, dia itu jago. Sedangkan di sini yang urus naskah adalah Halid Khashoggi sama Agasha Karim, duet yang bikin Telur Darah, Sewu Dino, terus Waktu Maghrib, so promising lah. Coba kita cek dulu teaser untuk Kisah Tanah Jawa chapter 1 Pocong Gundul. Si Gundul mana oke. From the producer of Redekum. Tentu saja itu yang dijual. Oke, itu gue cuman sampai sini nih nontonnya nih. Long ngecek HP. Oh gundul beneran ya pocongnya. Oke, brutal juga deh. Gue ngilu kalau lihat gitu-gitu tuh.
Retrocognitive experience. Oke. Tuh kan kalau Awi kelihatan mahal filmnya. Oke. Mana si Gundul? Aduh, kenapa ada end screen? Kesel gue. Oh, dia lompat. Oke. That's interesting. Aduh, ini end screen. Tolong mikir lah. Padahal Cinecrip juga pakai end screen ya. Oke. Kayak tadi gue bilang ya, gue bukan penikmat konten kesehatan Jawa. Jadi gue nggak tahu apakah emang orang-orang kesehatan Jawa tuh sering pakai istilah-istilah kayak tadi, retrokognitif gitu. Gue nggak tahu. Tapi unik juga gitu, untuk sebuah materi jualan sebuah film dia pakai istilah retrokognitif. Sekali lagi gue nggak tahu ya, mungkin aja itu emang udah jadi istilah yang populer di konten kesehatan Jawa, jadi penontonnya udah pada familiar gitu. Gue nggak tahu. Untuk penonton awam kan mungkin nggak tahu apa itu. Biasanya kan kalau dijual kan berdasarkan pengalaman mistis atau pengalaman horor, tapi di sini berdasarkan retrocognitive experience. Buat yang belum tahu, retrocognitive itu adalah gimana jelasin ya? Kalau kata-katanya sih retro itu kan artinya dahulu, backward, sesuatu yang ada di belakang gitu. Cognitive, cognition itu adalah mengetahui. Jadi gampang itu melihat masa lalu gitulah. Kayak misalkan nih dukun-dukun, cenayang-cenayang kalau di luar negeri itu dulu kan sering yang membantu polisi, membantu detektif. Nah, itu punya kemampuan retrocognition, melihat masa lalu. Cenayang gitu istilahnya lah, gampangnya kalau di Indonesia. Tapi untuk teasernya, well, ini udah ngelakuin tugasnya dengan lumayan oke sih. Nggak terlalu revealing ya, sosok Dembitnya juga nggak dilihatin secara gamblang, walaupun tetap terlihat gundulnya itu kelihatan. Tapi at least tuh masih bisa ngasih gambaran lah soal teror apa yang bakalan dimunculin sama filmnya. Minimal itu, teaser itu minimal ngelakuin itu deh. Nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu revealing, tapi ngasih lihat oke, vibe filmnya gini, nanti intinya kira-kira gini. Dan nama Pocong Gundul itu pun sebenarnya udah catchy kan. Gue sendiri jujur penasaran loh, itu gundul. Gundul tuh gimana gitu, maksudnya gundul, apakah nggak ada iketan di kepalanya gitu? Sebelum nonton teasernya gue penasarannya itu. Ternyata begitu kelihatan sedikit sosoknya emang botak, nggak ada itunya ya, nggak ada apa sih, ikatan subusnya itu nggak ada. Dan kok bisa gundul gitu, apakah di alam sana juga ada barbershop? Dan kalau dari teasernya sih beda sama pocong-pocong lain ya, si gundul tadi ini lebih agresif gitu, cuman muncul 2 kali tapi kelihatan udah langsung menjelaskan kalau oke, ini bukan pocong biasa, ini pocongnya agresif, ngedor-ngedorin kepala tadi, terus apa sih, menghantamkan dirinya ke mobil tuh kan lebih brutal, lebih agresif, nggak kayak kebanyakan pocong yang ya store muka gitu, dia lebih agresif. Ya wajar sih, orang-orang gundul di film kan cenderung lebih strong ya. Oke, kalau menurut kalian gimana teaser dari Kisah Tanah Jawa chapter 1 Pocong Gundul? Tuh kan panjang banget. Teaser untuk Pocong Gundul, nah gitu aja. Teaser untuk Pocong Gundul ini menurut kalian gimana? Apakah setuju sama gue? Ini kelihatan meyakinkan, kelihatan promising karena pocongnya lebih brutal, lebih agresif, atau malah kalian ngerasa biasa aja? Silakan tuliskan opini kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan kalau mau ngebantu kami bawa bapak di Cinecrip ini dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya. Bye.